Spirit sound, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering. Breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. Hearts that burn, holy feet, purified in faith and deed. Refine us by strength in what we
Spirit sound, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering, breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. Hearts that burn, holy feet, purify faith and deed. Refine us by strengthen what we make. So be the church and bear your light, a lamp of flame, city bright, King and kingdom come is what we pray. Yeah, we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. Oh, pour your spirit out. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita telah masuk ke harinya Tuhan. Saya percaya kita semua memiliki sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini, amin. Siapa yang mau memuji nama Tuhan? Mari lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya percaya kita semua mempunyai roh yang menyala-nyala untuk memuji nama Tuhan. Mari berikan pujianmu yang terbaik buat Allah kita. Mari katakan bersama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Mari berlari Bapak Ibu. Ada tujuan, panggilan surgawi. Mari katakan bersama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala
dan bagi Allah kita Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan mengucap terima kasih kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, serta berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan, di dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau melawat kami, memberkati kami dan menjamah hati kami. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, itu menjadi menyenangkan hatimu, menyukakan hatimu. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan, firman yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan yang mendengarnya Tuhan, agar firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, agar firman-Mu itu juga Tuhan bertumbuh di dalam pikiran kami, hati, perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Erwin Nainggolan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati terutama di dalam kesehatannya, berkati juga Tuhan di dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya, keluarga besarnya juga Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa surga. Kami juga tak lupa berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Poltak Siahan, yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat-Mu di gereja Alam Hotel ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan kemampuan daripada-Mu Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga Tuhan terutama di dalam kesehatan hamba-Mu ini, berkati di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, istri dan ketiga anaknya Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Keluarga besarnya juga Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan sudah ambil bagian di sesi pertama ini Tuhan, mulai dari WL, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, multimedia, diaken dan diakonis Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, biarlah semakin hari semakin hamba-hamba-Mu Tuhan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, semakin taat dan setia di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan, gereja Alam Hotel. Kiranya Tuhan Engkau berikan visi misi yang baru terhadap gereja ini Tuhan, agar lewat gereja ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat gembala kami yang di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo berserta jajarannya, dan juga gembala kami di Sumatera Utara khususnya Kota Medan ya Tuhan, Bapak R. Bambang Jonan berserta jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan mereka Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini Tuhan Kau utus, kiranya perlindungan penyertaan Engkau Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga teringat akan bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, ampuni Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia Tuhan, berkati Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Begitu juga para pemimpin bangsa Indonesia Tuhan, mulai dari presiden sampai tingkat yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan, Engkau taruh roh takut akan Engkau di dalam hati mereka masing-masing Tuhan, agar di setiap menjalani kebijakannya Tuhan, mereka takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami memulai ibadah kami Tuhan, mulai dari awal dan pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kita semua untuk duduk kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya kami tidak akan pulang dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami percaya kami akan pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kami mau menyerahkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami mau memberikan hanya yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu menguatkan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi, mari kita katakan bersama-sama. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Kami merindukan Engkau, Roh Kudus. Yes. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kami mau Engkau datang, Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Tuhan Yesus, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Oh, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu hal yang kami rindu, Tuhan, kami rindu bersekutu dengan-Mu, Yesus. Oh ya ralaraba ya syik ya ralaraba ya ralaraba baba. Kami mau lebih dekat lagi, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu, Bapa. Seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Mari katakan sekali lagi bersama-sama. Oh, dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup.
Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu saja yang mengatakan satu hal yang kurindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Hadiratmu jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Oh haleluya. Oh isyiara raba ya raba ba 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 ba. Oh ya raba ya syiara raba. Oh Yesus, Yesus Tuhan, urapanmu Tuhan mengubah hidup kami. Oh Yesus. Oh ya raba ya syiara raba ya raba. Mari angkat pujian kita bagi Allah. Mari sembah Tuhan kita. Mari angkat penyembahanmu yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Oh, inaralarabaya oh ya ralarabaya kami mau angkat pujian kami Tuhan. Kami mau angkat penyembahan kami Tuhan Yesus menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Oh ya ralarabaya kasih-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Selalu baru setiap pagi buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Yesus, karena karunia-Mu, karena anugerah-Mu Bapa. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu. Oh Yesus. Mari Bapak Ibu jangan berdiam diri. Mari angkat penyembahan-Mu bagi Allah kita. Angkat ucapan syukur-Mu bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Thank you Lord.
bersyukur pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul bersama Tuhan Yesus. Kami masih dapat memasuki rumah-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menyembah-Mu. Layakkan setiap kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk sujud menyembah-Mu Yesus. Oh ya rabaya shikira Kami tidak mau pulang dengan tangan yang hampa. Kami mau pulang membawa sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami mau membawa berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan kosong Tuhan. Kami pulang akan berbeda dengan saat kami datang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk datang ke setiap hati kami Tuhan. Kami mau mengundang Roh Kudus-Mu untuk turun Tuhan pada saat ini. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying now for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying now for more and more of you. Lord, I'm crying out for more of you. Mari semua kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes, angkat penyembahanmu untuk Allah kita. Undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam setiap hati kita. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Yes, haleluya. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Yes. Oh ya rabaya shikira rabaya rababa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan.
Kau telah mendatangkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir di setiap hati kami Tuhan. Dan sekarang kami mau menari Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hanya yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menari, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Izinkan saya bertanya, sebelum kita menari dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah pertama di GBI Alam Hotel? Boleh lambaikan tangannya. Bapak Pendeta kita, selamat datang Pak. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua adalah jemaat yang setia. Amin. Maka dari itu minggu depan kita harus membawa minimal 1 jiwa supaya bangku-bangku kita ini terisi. Amin Bapak Ibu. Sekarang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap Bapak Ibu? Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan Raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh we oh 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 we oh oh. Keajaiban terjadi. Yes. Mari kita semua melangkah. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Mari naikkan pujian, naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh we oh 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 we oh oh. Keajaiban terjadi. Bapak Ibu, saya mau mengundang kita semua untuk mengangkat tangan dan bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari sama-sama saya kita serukan Oweo. Oweo, oh, 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 Oweo, oh. Mari sama-sama saya kita katakan Roh Kudus membakar setiap kita, amin. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh we oh 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 we oh oh. Keajaiban terjadi.
percaya di mana ada pujian, di situ mujizat terjadi. Amin Bapak Ibu. Oke, mari saya persilakan kita semua untuk duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan bagi Allah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Kau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku muji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari katakan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
Kau sungguh ajaib Tuhan, mulialah nama. Sejak ibadah ini dimulai ya Tuhan, ketika kami berdoa di tempat ini, mengundang Engkau hadir di tempat ini, kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau siap untuk melawat setiap kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini ya Bapa. Jelikan hati dan pikiran kami Tuhan, bahkan mata kami untuk melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Sehingga yang datang pagi hari ini Tuhan yang mengalami beban berat, hari ini yang Kau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Hari ini yang sakit Tuhan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang terikat Engkau lepaskan dan bebaskan Tuhan. Oh Rabasaka Yes, Holy Spirit. Oh, Rabasaka. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, baik kami yang mendengar dan juga kami yang menyampaikannya. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Sudah sarapan tadi? Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Erwin, ditulis apa? Erwin Nenggolan ya. Erwin Nenggolan, padahal Erwin Gutawa sebenarnya. Di kantor namanya Erwin Gutawa. Baik Bapak Ibu, saya baru pertama kali hadir di sini. Salam kenal buat kita semua. Mudah-mudahan tempat ini bagus sekali ya, saya kaget sekali. Dan kira-kiranya biarlah Tuhan terus memberkati kita dan tempat ini terus dipenuhi dengan jiwa-jiwa, amin. Nah hari ini saya rindu untuk sharing dengan Bapak Ibu Saudara dengan satu topik karya Roh Kudus. Ya kita lihat sama-sama ya. Saya nggak tahu ini selesai nggak satu ibadah, kalau nggak nanti lanjut dengan ibadah kedua ya. Karena materinya cukup agak komplit juga ya. Nah karya Roh Kudus. Nah di bulan Juli 2022 kita terus berbicara tentang Pentakosta yaitu dan juga tentang Roh Kudus. Nah, mungkin sudah pernah dikasih tahu siapakah Roh Kudus, dan hari ini lebih jauh kita akan melihat apa karya Roh Kudus dalam hidup manusia. Dan tidak hanya orang percaya dan juga orang-orang yang tidak percaya. Nah, siapakah Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu adalah suatu pribadi dan dia bukan sesuatu yang hanya kuasa saja, seperti yang diajarkan oleh Saksi Yehova ya. Mereka tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Mereka percaya bahwa Roh Kudus itu hanya kuasa saja. Tapi kita percaya bahwa dia adalah sesuatu pribadi. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, dia adalah Allah. Dia adalah Allah dan dia bukan hanya power, bukan kata sifat atau apa, tapi dia adalah pribadi dan dia adalah Allah. Dan dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barangkali kita nggak perlu ulas tentang Allah Tritunggal di sini, ya singkat saja bahwa dia adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang setara, ya. Kemudian disebut juga penghibur dalam teks yang akan kita bahas hari ini, penghibur dan Roh kebenaran. Nah, ada banyak lagi nama-nama Roh Kudus, tapi kita nggak bahas di situ karena kita masuk ke konteks yang kita bahas hari ini. Apa karya Roh Kudus dalam hidup manusia? Nah, mari kita lihat. Ya, sebelum jauh balik lagi, dia adalah satu pribadi. Ya. Nah, di bangku tadi saya menikmati. Teringat terus ini, dia adalah satu pribadi, dia adalah Allah.
Dalam doa saya tadi bilang bahwa dia ada di sini. Ya, dia ada di sini. Maka saya tadi bilang, Tuhan, Engkau yang layak paling ditinggikan di sini. Aku ini hanya alat saja. Saya ada di sini, berdiri di depan hanya alat. Tapi biarlah Tuhan saja yang dimuliakan di tempat ini. Biar dia saja yang diagungkan, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Saya hanya alat saja. Dan biarlah, tadi saya merasakan ya, lawatan Tuhan begitu kuat. Ingatkan saya bahwa setiap ibadah, biar Tuhan saja yang ditinggikan. Tidak ada yang lain, kita ini semua alat saja. Nah, kadang-kadang mungkin, ini di luar dari yang saya siapkan. Kadang-kadang kita mungkin melihat fenomena yang ada. Kita lupa bahwa dia hadir di sini. Ketika saat pertama kita berdoa, Tuhan Kau hadir. Dia hadir di sini. Nah, biarlah dia yang layak terima pujian. Dia yang layak terima penyembahan. Dia yang layak terima kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Raja kita. Haleluya. Nah, kadang-kadang kita kehilangan fokus bahwa bukan pembicara yang paling utama. Bukan worship leader, bukan pemain musik. Tapi biarlah Allah yang paling utama. Karena dia adalah pribadi. Ketika kita undang, dia hadir. Makanya ketika ada 2-3 orang saja berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Nah, kesadaran kehadiran Allah ini kadang-kadang kita lupa. Sehingga kita tidak merasakan bahwa ada hadir. Kehadiran Tuhan tidak harus fenomenal, tiba-tiba ada orang bergelimpangan, tidak. Tapi bagaimana seseorang merasakan Tuhan hadir. Bagaimana dia menjamah, tadi saya nangis terus. Saya tidak peduli dengan yang lain. Mau mereka bagaimana, yang penting saya dengan Tuhan secara pribadi. Saya menikmati dia. Ini yang paling penting saya kira. Sehingga setiap kita punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang paling penting. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Nah, yang pertama, apakah tugas karya Roh Kudus? Yang pertama, menginsafkan dunia. Tugas atau karya utama Roh Kudus yang berhubungan dengan pemberitaan Injil ialah menginsyafkan. Sama-sama katakan menginsyafkan. Nah, kata menginsyafkan atau elektro ini berarti menghukum. Kaget juga saya sebenarnya. Saya menyiapkan ini cukup, begitu. Cari berbagai sumber bahasa sini, bahasa itu ya. Nah, menghukum, meyakinkan, menyatakan kesalahan, juga menegur. Nah, itu menginsyafkan. Ketika ada orang salah, ditegurnya. Ketika orang yang tidak percaya, diyakinkan olehnya. Tetapi kalau tidak percaya, dia hukum juga. Nanti kita sampai ke sana. Nah, pelayanan Roh Kudus untuk menginsafkan ini bekerja dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek dosa. Yang kedua adalah aspek kebenaran. Yang ketiga adalah aspek penghakiman. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ya, kita baca Yohanes 16 ayat 4 mulai. Oke, kita baca 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Cocok ya? Betul ya? Yohanes pasal yang ke-16, betul? Betul ya? Betul, oke, baik. Sama-sama, sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ini satu kata tadi ya, penghibur. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan apa? Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 3 hal. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi tentang
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, siapa? Yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ada 3 hal nanti yang akan kita bahas dari teks ini. Karya Roh Kudus ada 3 hal. Yang pertama, menginsafkan dunia. Yang kedua, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan yang ketiga adalah memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kita lihat dulu yang pertama, menginsafkan dunia. Nah, menginsafkan dunia tadi menyangkut 3 aspek, yaitu dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kita lihat. Nah, aspek dosa, Roh Kudus akan menyatakan dosa dan ketidakpercayaan serta perlunya pengampunan dosa. Inilah karya Roh Kudus. Orang gak bisa diubah. Berbuih-buih kita ngomong itu supaya orang berubah. Dosanya terang-terangan di depan mata, itu bisa kelihatan. Tapi kita tidak punya kuasa apapun untuk mengubah hidup seorang. Untuk membuat dia sadar bahwa dia sedang berdosa. Roh Kudus, ini karya Roh Kudus. Yang menyadarkan seseorang bahwa dia berdosa dan juga ketidakpercayaan itu pun dosa juga. Nah, kita lihat Markus 16 ayat 16. 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itulah tadi arti daripada apa? Arti daripada elektro tadi. Itu menghukum. Meyakinkan juga. Itu gunanya. Itulah karya Roh Kudus. Nah, keinsafan ini juga menerangkan akibat yang mengerikan jikalau orang berdosa terus berbuat dosa. Setelah diinsafkan, nah ini langkah berikutnya. Ia harus memilih. Dia insaf. Oh iya ya, aku sudah jauh dari Tuhan. Aku sudah tidak peduli dengan Tuhan selama ini. Aku sudah lama tidak berdoa kepada Tuhan. Aku sudah lama gak baca Alkitab. Ketika Roh Kudus menginsafkan, langkah berikutnya yang harus diambil oleh orang adalah memilih. Apakah tetap dia berada dalam dosanya? Dia tetap berbuat yang tidak berkenan pada Tuhan. Apa dia mulai berpikir, oh ya aku harus berbalik. Itu yang harus dipilih. Perlu pertobatan yang sungguh-sungguh untuk menerima pengampunan dosa. Kisah 2, 37-38. Ketika mereka mendengar hal itu, ini khotbah Petrus. 120 orang. Kebetulan bacaan Alkitabnya tadi pagi pas pula ini ya. Saya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah, berkat terbesar ketika kita menerima karunia Roh Kudus. Nah, memang orang harus menyadari bahwa ya kadang-kadang orang merasa benar sendiri ya. Orang merasa benar. Cobalah, misalnya ada orang bertengkar 2 orang. Tang, kau. Nonton film Ngeri-ngeri Sedap. Kebetulan kemarin saya dan mama, saya sengaja saya bawa mama saya. Ya, telinganya pun udah nutup sebelah sebenarnya, tapi gak apa-apa biar jalan. Tengkarannya gimana? Kau, sampai tinggi suaranya kan. Coba tanya mereka, siapa yang paling benar? Dua-dua merasa paling benar. Tak ada yang merasa ya aku salah, tidak. Nah, itulah sifat dari dosa itu. Jadi pengen kedagingnya itu muncul ke atas, merasa diri paling benar. Yang kedua, aspek kebenaran. Roh Kudus menginsafkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar. Telah bangkit dari orang mati, dimuliakan oleh Bapa dan kini bersama dengan Bapa di surga. Dialah Tuhan atas segala sesuatu. Ini harus kita terus. Saya setiap kali baca Alkitab, setiap pagi renungan pagi, lalu ketika berdoa, hampir setiap doa saya, itu terus saya yakinkan. Tidak ada Allah yang lain selain Tuhan.
Engkaulah Allahku satu-satunya. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Ini membuat saya damai. Bahwa tidak ada yang lain selain Dia. Karena Dia Maha Kuasa, yang mengerti, yang Maha segala-galanya. Terhadap Tuhan kita memang enak ya. Kalau kita cerita sama teman mungkin akan bocor. Jangan kasih tahu ya. Kita dua aja. Seminggu kemudian sampai di TV yang terkenal seluruh dunia. Sampai. Tapi dengan Tuhan kita bisa bilang, Tuhan, aku tahu aku salah. Mengaku saja. Karena natsnya jelas. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Dan mengampuni segala kesalahan kita. Gak ada yang tahu. Kita bisa saja sepertinya seolah-olah kita ini orang yang paling kudus. Tapi kita yang paling tahu. Dan Tuhan. Itulah pembaharuan hari demi hari. Yang harus kita lakukan dengan Tuhan. Dengan Tuhan tidak ada yang tidak tersembunyi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahu saya. Segalanya Tuhan tahu. Yang perlu saya lakukan dengan Tuhan adalah mengaku. Itu aja. Gak perlu sembunyi-sembunyi dengan Tuhan karena Dia tahu siapa kita. Dan apa yang kita lakukan sampai hal yang sekecilnya. Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa yang rindu? Di tempat Yesus berada, kita pun berada. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you God. Ini harus kita yakinkan dalam hidup kita. Hidup ini singkat, 70-80 tahun, mungkin ada yang 100 tahun, 1-2 orang. Tetapi yang pasti, Tuhan sediakan tempat bagi kita. Tapi ada syaratnya nanti kita sampai di sana. Ini harus, aspek dosa itu harus beres. Kita harus sadar bahwa kita orang yang berdosa. Kita harus sadar juga bahwa Yesus pergi kepada Bapa. Tapi pergi tidak meninggalkan kita. Dia menyediakan tempat bagi kita. Adakah pengajaran yang seperti ini di dunia ini selain daripada pengajaran Tuhan ini seperti itu? Orang-orang lain mungkin hanya mencari-cari tahu di mana sebenarnya keberadaan surga itu. Kita pun tidak tahu sebenarnya di mana surga itu berada, betul? Tapi Yesus bilang, aku menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kan mantap kali nih. Aku akan datang kembali katanya kan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Karena gak tahu di mana tempatnya. Caranya supaya sampai ke surga, memang harus ada yang bawa kita. Betul ya? Logikanya kan begitu. Siapa yang pergi ke London, pengen pergi ke London? Oh gak usah lah ke London lah, gak usah ke London. Gak usah ke London lah. Karena saya udah pernah ke sana, jadi saya gak cocok ilustrasinya. Saya yang pengen pergi ke Amerika. Atau siapa yang mau ikut saya ke Amerika? Saya belum pernah ke Amerika. Sesat nanti. Jangan bukan ke Amerika, malah pergi ke Papua ujungnya ya. Nggak bisa, kalau saya belum pernah ke sana. Tapi kalau yang sudah pernah ke sana, dia ajak, percaya dong. Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali membawa kita kepada tempat di mana dia berada. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tidak ada pengajaran yang seperti ini tempat yang lain. Bapak Ibu silakan cari tempat yang gak ada. Tidak ada orang yang punya kapasitas untuk bicara seperti ini. Ini aspek kebenaran. Nah yang ketiga adalah aspek penghakiman. Ini agak panjang ya. Tapi gak apa-apa, gak ada jamnya ya. Saya sampai jam. Oke, sampai jam. Oke, tinggal 10 menit lah ya. Baik, penghakiman, aspek penghakiman. Nah kalau kita lihat tadi penghakiman ini kepada iblis kalau saya simpulkan. Kenapa? Disebut di situ penguasa dunia ini telah dihukum. Ya kan? Tadi di ayat keberapa itu? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah penguasa dunia ini dalam bahasa aslinya adalah arkon. Dia itu adalah noun maskulin single, artinya ini kata benda, dia laki-laki ternyata ya, dan single. Single berarti pribadi, satu pribadi. Jadi ini adalah penghakim, penguasa dunia itu adalah iblis.
Nah kalau kita lihat nanti 1 Yohanes 5 ayat 19, ya bisa lihat sendiri ya. Nanti ini merujuk kepada iblis. Dan juga Roh Kudus juga menginsafkan bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Ibrani 2 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5:19 apa itu katanya? 1 Yohanes 5:19. Kalau kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Jadi penguasa dunia, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi penguasa dunia itu adalah si jahat. Si jahat itu adalah iblis. Oke. Nah, ini akan ada penghakiman kepada iblis nanti, terakhir. Yang kedua adalah penghakiman atas dunia. Dunia ini. Nah kalau nanti baca Roma 1:18-32, ini dahsyat, nggak apa-apa ya. Saya memang tadi planningnya ini bagian pertama ini ibadah 1. Ya, saya selesaikan. Nanti kalau ini ibadah kedua, nanti yang poin 2 dan poin 3. Kita lanjut aja ya. Nah coba kita lihat Roma 1 ayat 18-32. Roma 1:18-32. Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ini ya, ini penghakiman atas dunia. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah yang mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada apa? Keinginan hati mereka keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada apa? Yang kedua, hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, dan menyala-nyala dan dalam berahi mereka terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Ini yang terjadi sekarang kan? Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada apa? Pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu daya, dan kefasikan. Bukankah ini yang terjadi? Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dan mereka melakukannya. Ada penghakiman. Penghakiman terhadap dunia ini. Yang melakukan seperti yang menggantikan kemuliaan Allah kepada benda-benda dan seterusnya. Itu aja Allah menyerahkan mereka pada 3 hal. Kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Dan Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Orang yang seperti ini gak bisa bebas. Mereka butuh seorang penolong. Roh Kudus di sini hadir. Menolong orang yang seperti itu. Mencelikkan mata hati mereka. Menyadarkan mereka bahwa ini salah. Orang gak bisa berubah begitu. Roh Kudus yang akan mengerjakannya. Penghakiman seluruh umat manusia. Nanti kalau lihat di Kisah 17:21. Bahwa semuanya nanti, ya sebentar. Kisah 17:31, apa katanya? Kisah 17:31. Karena ia telah menetapkan satu hari. Pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, akan ada pengadilan kepada
manusia di masa depan. Ini aspek yang ketiga, yaitu tentang aspek penghakiman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau, kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tapi dosa yang menghalangi kita untuk bisa terus mengalami kasih Tuhan. Dosa yang menghalangi banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, hal pertama yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di bagian pertama ini, karena waktunya sudah habis. Bahwa pastikan bahwa saya tidak tahu ya, memang sangat singkat. Tadi saya baca lagi Alkitab. Memang katanya begini, ketika Kisah Rasul nanti baca ya, sepintas saja pas tetap nyampe. Ketika nanti Roh Kudus dicurahkan besar-besaran, memang saatnya sudah gak lama lagi. Gak lama lagi. Maka Tuhan akan datang. Karena itu perlu kita pastikan Bapak Saudara, di ibadah pertama ini. Yakinkan bahwa kita sudah mempunyai jaminan akan keselamatan. Percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadari bahwa kita membutuhkan Tuhan yang akan terus mengubah hidup kita. Cara berpikir kita sudah harus kita mulai ganti dengan pemahaman kita akan Tuhan lebih lagi. Sehingga dia akan terus menuntun kita. Perjalanan ini masih panjang dan rintangan masih banyak di depan. Karena itu yakinkan bahwa kita mempunyai hubungan yang pribadi yang cukup baik dengan Tuhan. Saya bersyukur ya di perusahaan kami ya, itu ada satu gerakan membaca Alkitab sepanjang tahun. Nah kami mulai, saya tiap hari ngontrol, ada beberapa orang di grup saya, setiap saya harus kasih laporan gitu ya. Nah saya sudah baca, saya juga baca. Jadi setiap hari. Dan nikmat sekali Bapak Saudara. Memang kadang-kadang tubuh ini harus tanda petik dipaksa, betul ya? Ada ayat Alkitab bilang begini, roh memang penurut tapi daging lemah. Gak tahu saya di kom yang keberapa gitu ya. Saya ditanya, saya cerita ini juga, bahwa baca Alkitab setiap hari itu penting bagi kita untuk melatih tubuh ini. Saya bilang, Pak saya dulu begitu, tapi sekarang kok enggak gitu. Ya udah, saya kasih nasihat, udah ini kamu baca sepanjang tahun. Nah kita harus melatih diri kita, karena kita nggak tahu pengajaran yang di luar ini banyak banget ya. Nah pengajaran, dasar pengajaran kita yang paling utama adalah Alkitab. Jangan keluar dari sana. Bapak Ibu bisa lihat YouTube, bisa lihat Google, bisa lihat apa-apa, itu adalah sumber-sumber kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi sumber utama iman kita adalah Alkitab. Amin Bapak Ibu. Ya hadir di sini saat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Dia hadir di sini, dia mengenal setiap kita. Dia mengenal pergumulan-pergumulan kita. Oh, tak lama lagi dia akan datang. Maka dari itu yakinkan bahwa pada hari ini saudara sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bukan karena iman orang tua, bukan iman suami atau istri. Yakinkan bahwa pada satu waktu tertentu, Bapak Ibu Saudara pernah mengungkapkan dengan mulut, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Dia adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, yakinkan bahwa nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Nanti kalau Dia datang kembali, Dia mengenal kita. Jangan lihat saya, Tuhan hadir di sini. Aku hanya hambanya. Aku tak layak apa-apa. Tuhan Engkau dimuliakan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Dan menuntun Bapak Ibu Saudara yang belum pertama, yang baru pertama kali mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi.
Siapa yang mau terima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya? Mari angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku sadar aku adalah seorang pendosa. Aku mengakui semua dosa-dosaku. Ampunilah aku ya Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau telah menebus hidupku dengan darah-Mu. Aku mengundang Engkau untuk masuk dalam hati dan kehidupanku dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan menjadi milik-Mu dan menjadi anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan pelihara umat-Mu ya Tuhan, sampai Kau datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Supaya di mana Engkau berada, semua kami berada. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini. Pagi hari ini Engkau menjamah setiap kami Tuhan, dan menyelamatkan setiap kami. Hari ini nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu di sesi yang pertama ini Bapa. Biarlah Kau terus berbicara kepada umat-Mu di sesi yang kedua Tuhan. Terima kasih. Aku persembahkan Tuhan jiwa-jiwa ini kepada-Mu. Engkau terus memelihara mereka, memegang tangan mereka, berjalan di depan mereka sebagai tiang awan dan tiang api. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur bagi-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan berkati bersama katakan Amin. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua, kita akan mendengarkan warta sepekan. Mari memberikan yang terbaik buat Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Berikut kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB, yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kegiatan ibadah menara doa dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan ibadah Kids for Jesus dilakukan setiap hari Jumat pukul 17 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan Family Altar GBI Alam Hotel dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai.
kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti ibadah JC dan Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan tanah, layanan doa, dan baptis selam, dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai dan dapat juga melalui call center gereja di nomor 0853 5869 0042. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja dan scan barcode yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan gereja, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang pertama ya Bapa. Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami bawa pulang menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Erwin Nainggolan. Tuhan, berkati dengan pengurapan, kekuatan, dan hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Bahkan untuk ibadah yang kedua, kekuatan dan hikmat pengurapan-Mu terus bertambah-tambah bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan. Tuhan, berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah Tuhan berlimpah bagimu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, yang dalam persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan. Mulai hari ini Gamanata bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.